Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Mas Muria, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tajwidnya Al-Quran surah An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Kita akan belajar tajwid dari ketiga surat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Dalam ayat yang pertama di sini ada hamzah, ada ain. Qul a'u. Kalau hamzah ini sifatnya rokhwah atau ringan, di saat membaca tidak usah ditekan. Makhrajnya ada di tenggorokan bagian paling bawah dan ringan saat mulai mengucapkan, tanpa ada tekanan, ringan, a. Beda dengan ain. Kalau ain ini sifatnya syiddah, ada tekanan sebelum mengucapkan huruf ain, dan makhrajnya ada di tengah tenggorokan. Jadi di tengah tenggorokan sini ditekan sebelum mengucapkan huruf ain, tetapi jangan sampai mengeluarkan huruf e di saat menekan. Ditekan tanpa mengucapkan suara e. Qul a'udzu birabbin nas. Ini ada mau sukun setelah dhammah, di belakangnya tidak ada hamzah, tidak ada sukun atau tasdid, maka dinamakan mad asli. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Qul a'udzu birabbin nas. Ada sida, ada tasdid, dibaca nabr, ditekan. Qul a'udzu birabbin nas. Ada nun tasdid, dibaca gunnah atau dengung. Qul a'udzu birabbin nas. Ini ada mad asli, di belakang mad asli ada sukun baru karena waqaf, maka dinamakan mad aridilus sukun. Panjangnya boleh satu alif, boleh dua alif setengah. Qul a'udzu birabbin nas, boleh satu alif atau dua alif setengah. Qul a'udzu birabbin nas, tapi yang afdol dua alif setengah. Malikin nas. Lafal maliki ini berbeda dengan yang ada di Fatihah ya. Karena yang ada di Fatihah menurut Imam Hafiz an Asim dibaca satu alif, tapi di dalam surat An-Nas tidak panjang, tidak mat, tapi maknanya sama, cuman cara bacanya beda. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Jadi kalau ada mat aridilus sukun itu lebih baik dibaca dua alif setengah daripada satu alif, karena lebih afdal. Mungkin dari segi pahala juga lebih baik, lebih banyak. Malikin nas daripada dibaca satu alif, tapi boleh malikin nas, boleh, cuman yang afdol dua alif setengah atau lima harokat. Malikin nas, ilahin nas. Ila, lanya panjang. Di sini ada al-samsiyah. Lafal an-nas ini al-samsiyah. Alnya dimasukkan ke nun kemudian berdengung, karena setelah al ada huruf nun yang ditasdid. Ilahin nas min syarril. Ini fa ya, ada nun sukun bertemu shin besar, dibaca eva. Eva artinya samar, menyamarkan suara nun di antara suara nun dan shin.
di antara nun mati dan huruf yang ditemunya, yaitu shin. Kemudian berdengung, min syarril waswasil khannas. Di sini ada al-qamariyah, lafal al-khannas. Ini dibaca idghar, suara L-nya jelas. Min syarril waswasil khannas alladzi, ini hamzahnya dibaca fathah ya, namanya hamzah wasol. Kalau dia disambung, hamzah wasol itu kalau disambung dengan huruf di depannya dia hilang. Contoh, min syarril waswasil khannasil ladzi, hilang. Tulisannya masih tapi tidak dibaca. Khannasil silladzi. Tapi kalau hamzah ini buat permulaan, setelah berhenti, setelah bernafas kita berhenti waqaf, maka hamzah ini hidup, dikasih harakat fathah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini ada as-samsiyah ya. Al bertemu huruf samsiyah, yaitu berupa nun. Karena berupa nun maka digunakan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di dalam surat An-Nas ini banyak gunahnya nun. Dengung. Gunah itu apa ya? Gunah adalah suara yang indah yang keluar dari hidung menurut ilmu tajwid. Sedangkan menurut bahasa ya berdengung gitu aja. Jadi kalau pengen bacanya bagus, kalau bisa gunahnya ya dikeluarkan suara itu. Karena memang gunah artinya adalah suara yang indah yang keluar dari hidung menurut ilmu tajwid. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sekarang kita coba membahas tajwidnya surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu. Ini sama seperti tadi ya, hamzahnya dibaca ringan, ai-nya dibaca syiddah. A'udzu. Ai-nya ditekan waktu mau mengucapkan ain biar bisa keluar ke khaisum. Qul a'udzu. Dibaca satu alif karena mat asli. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini ada al-qamariyah, al-nya dibaca jelas tanpa mengeluarkan bunyi e ya. Tanpa mengeluarkan bunyi e. Bil, bersih, tanpa mengeluarkan e. Bila. Contoh yang salah. Qul a'udzu birabbil falaq. Bila. Nah ini salah. Yang benar bersih. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini qalqalah. Kalau ada huruf qalqalah, qad bujatin, qabdal jim to, itu di akhir kalimah namanya qalqalah kubra, pantulannya lebih besar. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ini ada fa nun sukun bertemu shin, sama dengan surat An-Nas tadi, min syarril waswasi. Kalau ini min syarri ma khalaq. Ini fa, suara nunnya dibaca samar antara suara nun dan shin, kemudian berdengung min syarri. Nah, shin ini sifatnya tafashi. Jadi kalau mengucapkan shin itu harus banyak keluar angin dari mulut. Ngosos ya, tafashi, banyak angin yang keluar. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ini ada fa lagi, ada nun sukun bertemu shin,
Kemudian ini go mat asli, ada alif setelah fathah, di belakangnya tidak ada sukun dan hamzah, maka disebut mat asli, panjangnya satu alif. Wa min syarri ghasiqin, in namanya ithar halqi, ada tanwin bertemu hamzah, huruf halak. Suara tanwin n-nya, n-nya dibaca jelas tanpa dengung. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil uqad. Nah, ini juga ifa lagi. Kemudian shin, di sini ada asyamsiyah, ada al yang bertemu huruf syamsiyah berupa nun digunakan. Fa ini sama dengan mat asli, ini alif setelah fathah, cuman tulisannya ditulis harakatnya berdiri ya. Ini sama saja dengan ada alif setelah fathah, sanya juga. Jadi ini mat asli, sama dengan di belakang sa ini ada alifnya setelah fathah. Wa min syarrin naffasati fil uqad, fil, jangan file, uqad, ada n-nya itu salah, namanya lakan, harus bersih. Wa min syarrin naffasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini bedanya mengucapkan dal sama zal. Kalau dal itu sifatnya sidah ya, kuat, da, ad. Kalau zal rohwah, jadi kendor. Din sama zin, din sama za. Ya, ini kuat, kencang dia. Wa min syarri hasidin, ada tekanan maksudnya kalau mengucapkan pada lidah. Wa min syarri hasidin idza hasad, ini rohwah, kendor ya. Za rohwah sifatnya, za kendor. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian kita coba mempelajari tajwidnya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu. Di sini ada lam jalalah. Lam jalalah itu lamnya lafadz Allah. Kalau dia bertepatan setelah fathah atau baris atas, maka dia dibaca tafkhim, dibaca tebal, bunyinya o, seperti orang mengucapkan huruf o. Qul huwallah. Nah, ini tetap tarkik, huruf sebelum lam jalalah wa ini. Jangan qul huwallah, salah. Yang dibaca tafkhim cuma lam jalalahnya saja. Adapun huruf yang sebelum lam jalalah ini dibaca tarkik, tipis, tetap dibaca a. Qul huwallahu ahad, huwal, jangan huwau, tapi huwal. Kalau huwau nanti jadinya wawu yang dibaca tafkhim. Qul huwallahu, nah ini salah. Qul huwallahu ahad, ini salah. Kalau dibaca wawu, dibaca bibirnya agak monyong, wawu kan bibirnya monyong seperti mengucapkan u. Qul huwallahu, ini monyong bibirnya, ini salah. Yang benar bibirnya lebar, lidahnya ditaruh di atas seperti mengucapkan L. Qul huwallahu, qul huwal, di saat mentasdidnya ini mulai akan terasa benar apa salah nanti yang akan kita baca. Kalau wow, lidahnya tidak naik ke atas, tidak menyentuh langit-langit bagian atas, nantinya ya wawu, qul huwallah. Tapi kalau ujung lidah menyentuh langit-langit bagian atas yang depan, seperti mau mengucapkan huruf L, lam,
maka insya Allah nanti menjadi loh, bukan woh tapi loh. Qul huwal. Nah, mulai dari sidah ini. Kemudian dipertahankan lohnya, jangan sampai bibirnya menjadi monyong jadi makhrajnya waw, jangan, tapi tetap di makhrajnya lam. Qul huwal woh, jangan, tapi qul huwallahu ahad. Ini juga Allahus samad. Allah, bukan Allah. A-nya tetap dibaca tarkik. Huruf sebelum lam jalalah tetap dibaca tarkik. Hanya lam jalalahnya saja yang dibaca tafkhim, yang dibaca O. Jangan Allah, tapi Allah. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini namanya idghar safawi. Ada mem sukun bertemu selain mem dan ba. Nah, ini namanya idghar safawi. Mem sukunnya dibaca jelas tanpa dengung. Lam yalid. Ini namanya qalqalah sugro. Jadi kalau ada huruf qalqalah sukun tapi tidak posisi wakof atau berhenti, nah ini namanya qalqalah sugro, qalqalah yang kecil, tetap memantul tapi tidak terlalu besar. Beda dengan yang pada posisi wakof atau berhenti. Walam yulad. Ini kalau kita berhenti di sini jadinya qalqalah kubro. Pokoknya huruf qalqalah kalau di akhir kalimat, maksudnya dalam posisi wakof, dia menjadi kubro qalqalahnya atau besar, pantulannya kuat. Kalau tidak posisi wakof, pantulannya ringan tapi tetap memantul, wajib memantul. Contoh lam yalid wa lam yulad. Nah, besar yang ini. Tapi kalau ini tidak diwakofkan, ya sama dengan ini, disambung dengan ini umpamanya, membaca sekaligus dua ayat. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini sama dengan ini. Kenapa? Karena tidak berhenti di sini. Kecuali kalau kita berhenti di sini saat membaca, ini menjadi kubro. Dan yang tidak berhenti seperti ini sughra. Jadi ini bisa jadi kubro kalau berhenti, bisa jadi sughra kalau dilanjutkan ke ayat yang seterusnya. Tanpa bernafas, tanpa berhenti. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini tajwidnya namanya idghar safawi. Ada mem sukun bertemu selain mem dan ba. Memnya dibaca jelas tanpa dengung. Walam yakun lahu. Nah, ini secara ilmu tajwid namanya idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah. Artinya apa? Idgham itu masuk suaranya nun. Jadi tajwid itu membahas suara saja. Suaranya nun an ini masuk ke lam, jadi hilang. Kun jadi kul. Suara kun jadi kul. Itu namanya idgham bi ghairi gunnah, tanpa berdengung. Setelah masuk ke lam suara nun sukun tanpa berdengung, langsung mengucapkan hurufnya lam atau ro. Walam yakul lahu, bukan walam yakul. Nah, itu namanya bigunnah, dengan berdengung. Tapi ini bighairi gunnah, kebalikan dari idgham bigunnah. Jadi masuk tanpa berdengung. Jadi kalau ada nun sukun bertemu lam atau ro, namanya idgham bila gunnah atau bighairi gunnah, yang artinya memasukkan suara nun sukun ke lam atau ro tanpa harus berdengung. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini namanya mad silah. Apa itu mad silah? Mad silah itu kalau ada hak domir. Ini secara ilmu nahwu, hak domir itu kata ganti orang laki-laki. Kata ganti orang laki-laki satu. Diapit atau di antara dua harokat, depannya harokat, belakangnya harokat, belakangnya harokat fathah atau baris atas, depannya juga ada harokat dhammah. Nah ini namanya, nah ini jadinya mat, dibaca panjang, dibaca satu alif.
Kalau tidak diapit atau tidak di antara dua harokat, hak domirnya dibaca panjang enggak? Enggak. Dia dibaca pendek. Jadi hak domir menjadi mat, menjadi panjang, itu ada syaratnya. Syaratnya harus diapit atau di antara dua harokat. Jadi di depannya ada harokat, di belakangnya juga ada harokat. Itu syarat mutlak. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Kufuwan, ada tanwin bertemu hamzah, bukan bertemu alif ya, tapi bertemu huruf hamzah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus ini kalau kita mau membaca suratul Ikhlas dalam satu nafas, ini ada caranya. Mungkin kita sedang cepat-cepat waktu sholat atau membaca hadiah suratul Ikhlas di kampung-kampung itu, biar cepat. Biasanya tidak usah baca basmalah, langsung surat Al-Ikhlas, tapi dalam satu nafas. Caranya bagaimana? Ya ini yang dirubah. Ini ada tanwin bertemu al ya, hamzah wasol. Ini tanwinnya harus diganti nun. Nun bikoyah namanya. Atau bisa nun iwat ani tanwin juga boleh. Nun penolong agar bisa dibaca nanti. Qul huwallahu ahadunillahu. Ahaduni, tanwinnya ini berubah menjadi nun yang dikasroh. Jadi bukan dun tapi du, tinggal rumahnya doang. Suara en dari tanwin ini berubah menjadi nun yang dikasroh. Dan lam jalalahnya karena dia bertepatan setelah kasroh, maka dibaca tarkik, dibaca la. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Kalau dibaca dalam satu nafas, Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Begitu cara baca surat Ikhlas dalam satu nafas. Saya kira cukup sekian. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.